Kebaikannya sudah ada sejak sebelum itu. Makanya tidak salah kalau Nabi SAW katakan, kalau ditimbang iman seluruh manusia dibandingkan dengan iman Abu Bakar As-Siddiq, mana yang lebih berat imannya itu? Abu Bakar As-Siddiq. Kedermawanan beliau bagaimana tadi? Itu tadi kedermawanan Ali bin Abi Thalib. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dermawan beliau juga luar biasa. Contohnya bagaimana dermawan beliau? Nama asli beliau ini kan Abdullah, Pak. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Abdullah. Gelarnya apa? As-Siddiq. Kemudian ada juga yang menyatakan gelar beliau itu Atiq. Lakabnya Atiq. Atiq itu artinya adalah orang yang merdeka. Ketika mempelajari filsafat hukum Islam atau bahasa Arabnya maqasidus syariah, dosen bertanya bahwasanya ijtihad itu sudah dilakukan di masa Rasulullah SAW, dan apakah Nabi SAW berijtihad atau tidak itu memang adalah khilafiyah. Kemudian beliau tanyakan seperti ini, mari kita buat list siapa sahabat Rasulullah SAW yang merupakan ahli ijtihad, siapa sahabat Rasulullah SAW yang merupakan mujtahid. Jangan dianggap ijtihad itu cuma produk tabi'ut tabi'in ya Bapak-bapak Ibu ya. Ijtihad itu bukan cuma produk Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bukan. Para sahabat pun sudah melakukan ijtihad. Yang tidak terbukukan di masa sahabat adalah ijtihad berbentuk mazhab. Kalau ditanya mana yang alim, Imam Syafi'i atau Abu Bakar As-Siddiq, Pak? Sayyidina Abu Bakar lebih alim pasti itu. Sayyidina Umar lebih alim. Bedanya kealiman Imam Syafi'i dengan Abu Bakar apa? Imam Syafi'i produk ijtihad beliau terbukukan, terkodifikasi, sehingga orang-orang yang mau mempelajari agama kemudian bisa merujuk kepada karya Imam Syafi'i yang sudah tersusun rapi, mulai dari taharah, salat, zakat, puasa, haji. Tapi kalau mazhab Abu Bakar As-Siddiq tidak terkodifikasi seperti itu. Begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi orang-orang tidak akan mengingkari bahwa sahabat Nabi sudah berijtihad. Ketika ditanya oleh dosen, siapa sahabat Nabi yang berada di ring satu, ahli ijtihad terhebat di masa Rasulullah SAW? Kawan-kawan jawab, siapa kira-kira jawabannya, Pak? Umar. Langsung Umar bin Khattab. Saya ini gawat nih. Saya perlu menyampaikan pendapat pembanding. Saya sampaikan Abu Bakar As-Siddiq. Saya sampaikan. Pak kata dosen saya, enggak masuk tuh. Astagfirullah. Kenapa saya sampaikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Nabi SAW yang paling ahli dalam ijtihad? Karena Imam Mawardi di dalam kitab beliau Al-Ahkam As-Sultaniyah menjadikan kecakapan ijtihad Bapak-bapak Ibu sebagai syarat dalam memilih pemimpin. Khalifah yang mu'tabar itu harus mujtahid mutlak. Seperti itu. Ijtihad yang membuat pemimpin ini mampu melakukan istinbat hukum. Ketika saya sampaikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah satu sahabat mujtahid pada masa Rasulullah SAW, dosen ini langsung bilang, oh enggak, Abu Bakar As-Siddiq enggak termasuk mujtahid. Padahal beliau memasukkan Bilal bin Rabah sebagai mujtahid, memasukkan Mu'adz bin Jabal sebagai mujtahid. Seolah-olah Abu Bakar As-Siddiq ini enggak punya jasa dalam istinbat hukum dalam Islam. Saya jadi berpikir, oh memang berarti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini bahasa sekarangnya underrated, diremehkan. Entah, barangkali orang-orang sekarang sukanya sesuatu yang keras, sesuatu yang garang saja. Dan memang sahabat yang terlihat garang itu siapa, Pak? Ya. Anak-anak kita kalau ditanya siapa sahabat favoritnya, orang jawab Umar bin Khattab. Atau yang
agak keras sedikit enak. Mu'az bin siapa? Ali bin Abi Thalib. Dengar nama pedangnya aja orang takut enak. Siapa lagi? Khalid bin Walid, tidak pernah kalah perang. Ya, berhenti mengidolakan di situ saja. Khalid bin Walid tidak pernah kalah perang. Tapi kalau kita diajak jihad, siapa kira-kira yang siapa? Apa? Jihad, Bang. Siapa yang siap kira-kira? Kita lari 10 menit dah sesak ngok enak. Tunggu dulu. Kalau jihad ada enggak seperti itu? Enggak ada. Maka kalau kita mau melihat benar ya Bapak-bapak Ibu, di mana sebenarnya posisi Abu Bakar As-Siddiq ini dibandingkan para sahabat-sahabat lain, maka kita akan terkaget-kaget. Bahwasanya kalau ditanya siapa sahabat Nabi yang paling, harusnya jawabannya adalah Abu Bakar. Siapa sahabat Nabi yang paling dermawan, Bapak-bapak Ibu? Yang paling dermawan siapa Pak Bu? Ibu-ibu lalu cerita. Utsman atau Ali? Nih, saya mau ceritakan kedermawanan Ali bin Abi Thalib dulu Pak ya. Jangan seolah-olah dinafikan. Ya, semua sahabat Nabi insyaallah dermawan, terutama sahabat-sahabat terdepan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Hasan itu biasanya di rumah beliau ada jamuan makan. Jadi orang-orang datang itu dikasih makanan. Orang-orang datang dikasih makanan. Apa makanannya? Roti, dikasih daging, dikasih. Suatu ketika datang orang miskin. Ada orang miskin datang kepada beliau berikan makanan. Kemudian orang miskin ini saya minta 1 bungkus lagi. Untuk siapa 1 bungkus lagi? Tadi di jalan menuju ke sini saya melihat ada orang miskin bekerja di ladang kurma. Saya mau bawakan untuk dia. Apa kata Sayyidina Hasan? Itu bapak saya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bekerja, berpenampilan seperti orang miskin, seperti itu. Tapi sedekah yang beliau berikan apa Pak? Lebih baik daripada yang beliau makan sendiri. Siapa yang bisa melampaui Ali bin Abi Thalib dalam hal kedermawanan? Apalagi kalau kita bahas kedermawanan Utsman bin Affan juga seperti itu. Wakaf beliau pun sampai sekarang masih ada di Madinah. Tapi kalau kita mau bahas luar biasanya kedermawanan seseorang, maka jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq Pak. Kalau jumlah nominal banyaknya, maka kita tak akan nafikan. Utsman bin Affan terkenal ya, membeli sumur yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi untuk memberi minum kaum muslimin ketika itu. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq bagaimana? Kedermawanan itu dinilai dari jumlah atau persentase harta yang diberikan Pak? Ada orang gajinya 1 miliar, setiap bulan dia sedekah 10 juta. Ada orang gajinya 50 juta, setiap bulan sedekahnya 10 juta. Mana yang lebih dermawan? Sama-sama 10 juta. Tapi yang satu penghasilannya 1 M, yang satu penghasilannya 50 juta. Mana kira-kira yang lebih dermawan? Yang penghasilannya 50 juta. Kenapa? Karena yang dia berikan adalah 1/5 hartanya. Sedangkan dibandingkan dengan yang 1 miliar, 10 juta itu berapa? 1%. Ya sedikit Pak, sedikit yang diberikan. Makanya kalau kita ingin melihat betul ya bagaimana kebaikan Abu Bakar As-Siddiq, salah satu kitab yang bagus dibaca adalah Tarikhul Khulafa karya Imam As-Suyuti. Di situ beliau jelaskan riwayat-riwayat kemuliaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya ingin kita adil melihat sahabat. Adil melihat sahabat maksudnya apa? Kita tidak nafikan bahwasanya sahabat Nabi itu punya kemuliaan-kemuliaan. Tapi saya tengok sekarang orang yang memuji kebaikan-kebaikan Abu Bakar As-Siddiq ini jarang sekali. Jarang sekali orang memuji kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Ya terhimpit. Bukan terhimpit karena memang Abu Bakar As-Siddiq ini tidak mulia, akan tetapi karena kita mungkin tidak suka sosok penyabar yang lembut seperti beliau, atau kita hanya menganggap bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sosok yang lembut dan tidak punya emosi sama sekali.
Gairah keagamaannya kurang. Adil. Begitulah kita bisa melihat nanti kenapa Nabi Muhammad SAW memuji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana beliau memuji Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kalau bolehlah aku mengambil khalil selain Tuhanku, selain Allah Subhanahu wa taala, lattakhadtu Abu Bakrin khalila, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu posisi Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat dahulu juga memuji Abu Bakar As-Siddiq. Andai ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah dia Abu Bakar As-Siddiq. Bukan Ibnu Taimiyah, Pak. Ada pula orang bilang gitu. Nah, ini kacau nih ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, kalap seperti itu diarahkan pada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Yang pertama adalah karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah mengamalkan perbuatan orang-orang jahiliyah di masa-masa jahiliyah. Ini penting. Orang baik setelah Islam bagus. Islam yang membuat dia baik. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sudah menjadi orang baik bahkan sebelum beliau masuk Islam. Maksud orang baiknya apa? Ada syariat yang baru datang ketika Islam datang, tapi Abu Bakar As-Siddiq sudah mengamalkan syariat itu bahkan sebelum Islam disiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya tua khamar. Khamar itu halal atau haram? Saya tadi malam lihat menu makan di hotel kan, ada kopi Sangir, kopi Ale itu enak. Ada yang lucu, kopi bir. Kopinya halal atau haram tuh? Agak takut juga saya pesannya, enak. Kopi atau bir nih gitu. Mungkin seperti minuman orang Betawi, bir pletok itu. Orang Arab itu Bapak, dulu tua itu merupakan gaya hidup. Sore minum tua, malam minum tua, pagi minum tua, gabut minum tua. Ya mungkin candunya kayak apa-apa yang suka merokok mungkin enak. Duduk sebentar. Orang Arab dulu tua itu penting. Sehingga untuk mengharamkan tua itu turun ayat beberapa kali secara berangsur-angsur. Yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang judi, tentang tua. Ya, tentang khamar dan judi. Khamar itu bagaimana? Judi itu bagaimana? Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalamnya terdapat dosa besar, ya masalah besar, tapi juga ada manafi'u linnas. Ini kan jawaban masih politis, tapi memberikan gambaran bahwasanya walaupun manfaatnya ada, mudaratnya juga tetap ada. Saya kasih contoh manfaat main judi, Pak ya. Nih, apa-apa kira-kira duit yang kalau hilang Bapak enggak sedih berapa? 10.000. Kalau hilang 10.000 sedih enggak, Pak? 5.000 lah ya. 5.000 insyaallah enggak sedih kan, enggak sampai besok sedihnya kan? Deh patang hilang 5.000 kan enggak kan? Kalau kita kumpulkan sekarang masing-masing dari bapak-bapak ibu-ibu 5.000, kira-kira terkumpul misalkan 500.000. Bapak-bapak ibu-ibu yang kehilangan 5.000 tidak merasa rugi. Ya, ini duit sedikit. Tapi kalau dapat 500.000 senang enggak? Nah, sekarang kita ubah konsepnya ya. Dikumpulkan 5.000. Kemudian saya katakan, sudah terkumpul 500.000, saya katakan, siapa yang mampu menyebutkan nama-nama anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat 500.000 ini, kata saya. Dan dapat misalkan oleh Pak Datuk, bisa beliau menjawab nama-nama anak Nabi. Saya kasih kepada Pak Datuk. Ulang lagi konsepnya tadi. Bapak-bapak lain yang tidak mampu menjawab nama anak-anak Nabi merasa rugi enggak? Enggak. Cuma 5.000. Tapi yang dapat 500.000 untung enggak? Ya, boleh. Ayolah, kan ganti-gantian. Besok minggu tukar lagi ya nak. Entah siapa pula yang dapat lagi. Kan enak tuh Pak. Yang kehilangan 5.000 enggak merasa rugi, yang dapat 500.000 berarti ada manfaat enggak? Jangan ragu, ada. Al-Quran yang bilang ada manfaat. Wa manafi'ul linnas.
tapi efek jangka panjangnya bahaya. Judi dan tua itu efek jangka panjangnya apa? Kecanduan. Orang kalau sudah kecanduan, akalnya tumpul, akalnya padam, efeknya apa? Maka mereka akan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Mohon maaf, coba cek kriminal-kriminal itu. Biasanya punya riwayat dua hal ini, Pak. Kalau enggak judi, kalau enggak tua. Tua itu menumpulkan akal. Judi juga seperti itu. Efek kecanduan akan membuat akal melemah. Sehingga bagaimana? Sehingga dilakukanlah kriminal-kriminal yang lain, perbuatan-perbuatan buruk yang lain. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdasarkan kesaksian anak beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah minum tua walaupun Islam belum menyampaikan keharaman tua. Ya, sampai-sampai tua itu sampai berkali-kali dalil baru diharamkan secara mutlak. Tadi dikatakan ada manfaatnya, kemudian turun pula ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati salat kalau kamu mabuk. Mendapatkan ayat ini kemudian para sahabat pun mulai atur jam kalau mau mabuk itu, Pak. Iya kan? Tadinya boleh, belum diharamkan. Berarti orang masih mabuk, masih minum tua. Kemudian diturunkan ayat apa? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mabuk. Jangan kamu sholat kalau kamu mabuk. Maka kalau ingin mabuk bagaimana? Celik-celik jam dulu ini. Jam berapa nih? Jam 6. Nanti sholat jam berapa? Zuhur. 6 jam lagi adalah minum sedikit pagi ini. Tapi orang-orang sudah mulai membatasi, tidak mabuk sepanjang hari. Baru kemudian turun Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Itu adalah kotoran perbuatan setan, fajtanibu, maka jauhilah dia. Barulah diharamkan secara mutlak. Ini contoh bagaimana kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Tanpa diturunkan larangan khamar pun beliau paham bahwa khamar ini tidak baik. Manusia mulia karena akal, maka semua tindakan menghilangkan akal adalah tindakan haram. Ya Pak, manusia kalau tidak berakal mana yang lebih hebat daripada baru, Pak? Bu, manusia tidak berakal, baru ada akalnya tidak? Mana yang lebih baik? Hebat baru ada Ustaz. Betul. Pandai cuma jadi kerambi ya Pak. Kalau manusia tidak berakal, jadi tumbal proyek aja lah gitu. Tak bisa, manjek kerambi pun tidak bisa, bajak sawah pun tidak bisa. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya sudah ada sejak sebelum itu. Makanya tidak salah kalau Nabi SAW katakan kalau ditimbang iman seluruh manusia dibandingkan dengan iman Abu Bakar As-Siddiq, mana yang lebih berat imannya itu? Abu Bakar As-Siddiq. Kedermawanan beliau bagaimana tadi? Itu tadi kedermawanan Ali bin Abi Thalib. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dermawan beliau juga luar biasa. Contohnya bagaimana dermawan beliau? Nama asli beliau ini kan Abdullah, Pak. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Abdullah. Gelarnya apa? As-Siddiq. Kemudian ada juga yang menyatakan gelar beliau itu Atiq. Lakabnya Atiq. Atiq itu artinya adalah orang yang merdeka. Atiq. Ada yang mengatakan disebut Atiq karena gagah. Abu Bakar As-Siddiq gagah. Walaupun beliau memang kurus ya. Walaupun beliau itu kurus, kalau pakai sarung, sarungnya sering turun-turun ke bawah. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau punya ayah. Ayahnya namanya Abu Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Itu nama asli Abu Bakar As-Siddiq. Ketika hijrah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Rasulullah SAW, datanglah bapak beliau Abu Quhafah ini ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Quhafah ini sudah buta karena tua. Barangkali kalau sekarang itu katarak, buta karena tua sudah katarak. Abu Bakar As-Siddiq ini beliau ternyata saat hijrah tidak meninggalkan bekal apapun untuk keluarga beliau. Semuanya disumbangkan untuk Rasulullah SAW.
Semuanya disumbangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan agama ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan harta beliau sama beliau bermuamalah dengan harta Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada beda bagi Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Nabi yang pakai, tidak ditanya-tanya. Jadi ketika datang Abu Quhafah ke rumah Abu Bakar As-Siddiq mendapati anak perempuan Sayyidina Abu Bakar. Jadi beliau tanya, biasa kakek bertanya kepada cucunya, adakah bapak engkau meninggalkan bekal? Paniklah anak beliau, anak Abu Bakar As-Siddiq ini panik. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar tidak meninggalkan bekal. Coba ibu-ibu bayangkan, ibu-ibu sekarang posisi ditinggal oleh ayah, ayah pergi merantau, tidak meninggalkan bekal. Datang kakek ke rumah, kakek nanya, bapak meninggalkan bekal tidak? Jawaban kita apa kira-kira? Enggak, nah dulu niat. Walaupun ada nih bapak meninggalkan bekal, kita minta tambah pula nih. Mumpung kakek datang ke rumah, mudah-mudahan. Iya kan? Ada bapak meninggalkan bekal? Sebenarnya ada kan? Dia bilang, enggak ada kek, ada. Tonton tapi lo beli aja ya. Tapi anak Abu Bakar As-Siddiq ini dididik oleh ayah yang luar biasa. Maka beliau pun ambil batu, ditutup dengan kain, diambilnya tangan kakeknya, disuruh kaca batu tadi yang dilapisi kain. Ada kek ini ditinggalkan ayah. Kakeknya ngira ini bongkahan-bongkahan emas. Padahal batu saja. Beda mental ya Bapak Ibu ya. Beda mental. Makanya Abu Bakar As-Siddiq kalau mau sedekah boleh sedekah semua hartanya. Kenapa? Karena satu keluarga speknya seperti itu Pak. Kalau kita jangan, enggak boleh ya. Bapak mau nyumbang berapa yang Bapak sumbangkan? 100% harta saya. Efeknya bagaimana? Kalau bapak-bapak seperti itu dosa Pak. Mohon maaf ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu menyedekahkan seluruh harta di jalan Allah, dosa. Kok gitu Ustaz? Karena kita ini levelnya masih level asbab. Kewajiban kita masih ada. Tidak boleh, saya tidak akan terima satupun ya bapak-bapak. Andai ada bapak-bapak mau dakwah atau mau membuat apapun, kemudian tidak meninggalkan bekal untuk istri, itu dosa. Bapak mau haji, syaratnya apa? Istita'ah, mampu. Kemampuan orang untuk beribadah haji itu apa saja? Ongkos. Selain ongkos apa lagi? Nafkah untuk orang yang ditinggalkan. Nafkah anak jangan diabaikan. Nafkah istri jangan diabaikan. Pergi haji itu wajib menafkahi istri. Kecuali istrinya seperti istri Abu Bakar As-Siddiq. Menafkahi anak itu wajib. Kecuali anaknya seperti anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya tidak bisa dilawan nih. Kedermawanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak bisa dilawan. Perbuatan yang kalau beliau lakukan mendapatkan pujian luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru kalau kita melakukan justru dapatnya dosa. Makamnya sudah makam tajdid. Dan memang ada orang-orang seperti itu bapak-bapak ibu-ibu. Nah, dan kita jangan ngaku-ngaku ya. Orang sekarang penyabar dikit, masya Allah, bapak ini seperti Abu Bakar nih. Ada orang garang dikit, tegas, bapak jangan marah-marah Pak, jangan seperti itu Pak. Kita tahu Pak, orang Minang tuh berburu itu memang masalah itu Pak. Mereka tidak paham batas najis anjing Pak. Tapi jangan kasar-kasar kali melarang orang berburu Pak. Pelan-pelan kita ajak mereka meninggalkan kebiasaan itu Pak. Apa? Oh, saya seperti Umar bin Khattab. Ngaku-ngaku Umar Pak ya Pak. Ya, ngaku-ngaku saja. Orang bilang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini lembek. Ketika ada tawanan perang maka biarlah keluarga mereka memfidak mereka, menebus mereka. Tapi coba lihat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak orang-orang murtad Pak. Kalau orang murtad tidak ada khilaf, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ada juga satu kelompok yang muncul pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Orang-orang yang enggan membayar zakat. Orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Bagaimana cara kita menangani orang yang tidak membayar zakat? Mereka bersyahadat enggak? Ya, mereka bersyahadat. Mereka salat atau tidak? Iya, mereka salat. Tapi kalau zakat mereka tidak mau bayar. Alasannya apa? Dulu Nabi yang mengutip zakat.
Sekarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, berarti zakat tidak wajib, tidak mau mereka bayar zakat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun mengumpulkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Justru Sayyidina Umar yang melunak-lunakkan hati Abu Bakar As-Siddiq. Akankah kita perangi mereka, wahai Khalifah Rasulullah? Mereka ini masih bersyahadat, mereka ini masih sholat. Sahabat-sahabat yang lain juga turut melunakkan Abu Bakar As-Siddiq. Janganlah diperangi mereka, mereka ini masih sholat. Keputusan Abu Bakar As-Siddiq apa? Saya akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Sahabat lain langsung rujuk, langsung oh iya juga. Nah, jadi yang tegas itu Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar? Ya, dua-duanya. Semua sahabat itu sama-sama tegas. Tapi jangan dikira Sayyidina Abu Bakar ini orangnya lembek. Enggak lembek. Ya, enggak ada lembek-lembek, Pak. Sahabat Nabi itu mungkin ada nisbat, ya. Apa istilahnya, persentase ketegasan mungkin berbeda-beda. Tapi para sahabat Nabi itu speknya sama itu. Sifat-sifatnya sama. Semua sahabat Nabi, terutama Khulafaur Rasyidin ini, yang empat ini bapak-bapak, semuanya adalah ulama, semuanya adalah mujtahid, dan semuanya juga merupakan pejuang, semuanya merupakan mujahid. Siapa di antara empat khalifah yang tidak punya pengalaman militer, Pak? Ada enggak? Empat-empatnya punya pengalaman militer. Makanya orang-orang sekarang baru mengeluarkan teori. Apa katanya teori? Teori antara warrior dengan thinker. Ada orang pejuang, ada orang pemikir. Zaman sekarang kan dua hal ini dipisahkan, Pak. Pejuang, pemikir. Kamu kenapa tidak hebat dalam aktivitas fisik? Saya pemikir. Yang pejuang bagaimana? Kamu kenapa intelektualnya rendah? Karena saya pejuang. Negara kalau memisahkan pemikir dan pejuang jadinya bagaimana, Pak? Maka pemikiran dilakukan oleh orang-orang pengecut dan perjuangan dilakukan oleh orang-orang tolol. Mau jadi apa negara kalau seperti itu? Kalau Khulafaur Rasyidin pejuang, Khulafaur Rasyidin pemikir. Inilah kombinasi yang kita butuhkan kalau kita ingin negara ini kuat, negara ini maju. Balik kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kurus beliau, akan tetapi tegas. Kalau ada orang yang tidak mau membayar zakat, apa yang beliau lakukan? Beliau kumpulkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat ini. Makanya hati-hati ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang tidak sholat. Tidak sholat karena malas, itu namanya fasik. Ada orang tidak bayar zakat. Tidak bayar zakat karena pelit. Kalau tidak bayar zakat karena pelit namanya fasik. Tapi kalau tidak bayar zakat karena mengingkari bahwa zakat itu wajib, kalau meninggalkan sholat karena mengingkari sholat itu wajib, berarti apa hukumnya nih orang? Kafir. Kafir, Pak. Kalau ingkar nih ya, Pak, sholatlah, masuk neraka perlu apa? Kalau tidak sholat apa katanya? Allah masuk neraka, nanti ambo juga istontong di neraka. Kafir, istihza, kufur. Hati-hati, Pak. Ini kan orang canda-canda saja. Beda dengan orang malas. Orang malas kan sholat lah, Pak. Tarilah dulu. Ambo nanti tidak sholat. Itu orang fasik itu namanya. Kalau ini orang-orang ini mengingkari wajibnya zakat karena Rasulullah SAW wafat, berarti mengingkari wajibnya zakat, murtad. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan pasukan. Ketika sahabat-sahabat lain justru ingin menempuh jalur lunak, lembut, bahkan mereka menyabar-nyabarkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang tegas. Kenapa? Karena secara konsep orang-orang yang memisahkan zakat dari sholat itu sudah murtad, sama. Ini yang penting juga. Nah, sekarang ditanya lagi. Jadi masalah ketegasan tidak ditanya-tanya ya, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ditanya sahabat Nabi yang paling berani siapa, Pak? Siapa, Bu, sahabat Nabi yang paling berani?
Umar. Umar bin Khattab memang pemberani. Namun ketika Ali bin Abi Thalib bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, kepada khalayak ketika itu, siapa sahabat Nabi yang paling pemberani? Orang-orang yang hadir jawab, engkaulah wahai imam, engkau yang paling pemberani. Kenapa? Karena memang Ali bin Abi Thalib ini terkenal, Pak. Kalau berhadapan dengan orang itu sudah terbelah dua. Antasifu minhu, kata Ali bin Abi Thalib. Jangankan namanya, dengar nama pedangnya aja orang udah takut Ali bin Abi Thalib. Tapi orang seperti Ali bin Abi Thalib ketika ditanya siapa orang paling berani, jawabannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah mempertanyakan keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Badar, beliau tidak mempertanyakan keputusan Rasulullah. Ketika perang Uhud, bapak-bapak ibu, itu kan kaum muslimin kocar-kacir, kaum muslimin kalah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ada gigi beliau yang tanggal. Siapa sahabat yang tetap setia di sebelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kita ganti bahasanya ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, siapa yang menemani Nabi? Harusnya kita ganti katanya, jangan sahabat yang menemani Nabi. Siapa sahabat yang menjadi pengawal pribadi Nabi ketika hijrah? Kira-kira sahabat yang dijadikan pengawal pribadi Nabi itu kira-kira yang bagaimana, Pak? Tentu yang paling, karena ini adalah fortress, ini benteng terakhir. Maka benteng terakhir itu pasti orang yang paling pemberani. Siapa itu orangnya? Abu Bakar As-Siddiq. Orang sekarang meremehkan saja Abu Bakar As-Siddiq ini, mohon maaf Pak ya, dianggap seperti ilmuwan kurus. Zaman sekarang kan seperti itu. Ilmuwan itu dalam pikiran kita orangnya lemah. Kalau macik pena tremor seperti itu. Jangan dianggap Abu Bakar As-Siddiq seperti itu. Ini beliau bukan orang macam-macam, bukan orang sembarangan. Beliau adalah sahabat Nabi yang paling berani. Banyak lagi kisah-kisah heroik beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu dari segi keberanian. Kalau keilmuan bagaimana? Keilmuan juga tidak diragukan. Siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, Pak? Abu Hurairah. Kalau ditanya yang paling banyak meriwayatkan, tapi kalau ditanya siapa sahabat Nabi yang paling tahu hadis? Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi yang paling sering nempel dengan Nabi siapa? Kalau Nabi di rumah, siapa yang boleh masuk sembarangan? Kenapa boleh masuk sembarangan? Mertua. Iya, saking dekatnya, ingin dekatnya Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinikahkan Nabi, ditawarkan anak beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari perjalanan Makkah ke Madinah saja ada berapa hadis itu yang sebenarnya bisa diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi waktu beliau pasca wafatnya Nabi kan cuma 2 tahun. Dan itu pun beliau sibuk untuk menjadi khalifah. Jadi kalau ditanya kenapa hadis riwayat Abu Bakar As-Siddiq itu sedikit, Ustaz, bukan karena beliau tidak tahu hadis, tapi waktu untuk menyampaikan hadis itu yang terbatas bagi beliau. Di banyak sebenarnya ya bapak-bapak ibu, hadis-hadis yang tidak sampai pada kita itu banyak. Makanya penting para ulama merumuskan kaidah-kaidah umum agama ini, qawaid ammah. Siapa sahabat Nabi yang paling paham dengan Al-Quran? Lagi-lagi jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Waliya umman nas aqra'uhum, kata Nabi SAW. Hendaklah menjadi imam orang yang paling paham Al-Quran. Hendaklah menjadi imam orang yang paling paham Al-Quran. Ini satu hadis. Namun ketika Rasulullah SAW sakit, yang diminta Nabi untuk menggantikan beliau menjadi imam siapa? Lagi-lagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berarti yang mengakui Nabi paham Al-Quran siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jangan sampai bapak-bapak ibu ya, kita tidak nafikan kemuliaan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, turjumanul Quran. Para mufassirin biasanya akan merujuk kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi jangan sampai
outshine siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena kemuliaan ilmu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga punya. Maka beliau ini adalah paket komplit. Tidak salah tadi pujian di awal kita sampaikan. Andai ada kenabian setelah Nabi Muhammad SAW, maka Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tidak, beliau bukan Nabi. Beliau adalah Sultanul Aulia, rajanya para wali, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin kita semua bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ini kriminal juga sebenarnya, jangan sampai kita, mohon maaf, membanding-bandingkan sahabat seperti tadi. Saya orangnya tegas seperti Umar bin Khattab. Saya orangnya pemberani seperti Umar bin Khattab. Saya orangnya penyabar seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat punya semua. Sahabat itu orang-orang yang adil. Sahabat itu orang-orang yang mampu meletakkan diri di tengah-tengah wasat. Mereka punya ketegasan, mereka punya kesabaran, mereka punya ilmu, mereka punya kekuatan, mereka punya semua-muanya. Maka ini yang mesti kita jadikan sebagai patokan, sebagai standar bagaimana kita akan mendidik anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita ingin anak-anak kita menjadi generasi terbaik. Iya, siapa patokannya? Ini patokannya. Patokannya adalah sahabat Rasulullah yang terbaik, Khulafaur Rasyidin. Jadi tolong nanti ya terjemahannya sudah ada ya. Terjemahannya sudah ada. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin membaca, salah satu buku yang saya rekomendasikan adalah Tarikhul Khulafa. Kalau mau. Tapi baca saja yang 4 di awal dulu Pak ya. Karena intrik politik selepas masa Ali bin Abi Thalib itu memang banyak kacaunya ya, dan kita jangan sampai menjudge pula kejadian-kejadian setelah itu. Tapi sosok-sosok hebat yang melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW ini patut kita jadikan acuan dalam mendidik diri sendiri, menempa diri sendiri, dan juga mempersiapkan generasi-generasi umat Rasulullah SAW selanjutnya. Itulah barangkali kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Kemudian kami mohon izin menyampaikan. Oh iya, ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu? Ada yang mau protes? Ada yang mau protes? Silakan. As-Siddiq. Apakah ada sahabat lain? Siti Aisyah, Siddiqah, versi perempuannya. Ya, Siddiq. Sebenarnya semua sahabat Nabi itu, ya, ini kalau sudah masuk level orang amanah di masa Nabi itu kan banyak juga Pak. Tapi yang ternama amanah Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad digelari Al-Amin. Orang yang bisa membedakan halal dan haram di masa Nabi, yang hak dan batil di masa Nabi banyak, tapi yang ternama siapa? Umar bin Khattab. Makanya digelari Al-Faruq. Nah, makanya Siddiq itu kalau dalam konsep ilmu kemudian oleh Imam Al-Ghazali menjadi level tertinggi seorang mukmin. Level tertinggi seorang mukmin itu apa namanya? Siddiqin. Level awal orang mukmin itu namanya orang adil. Level awal orang mukmin itu namanya orang adil. Orang adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dari sisi wara, orang-orang yang meninggalkan yang haram-haram saja. Ini namanya orang adil. Di atas orang adil ada namanya orang soleh. Ada orang adil, ada orang soleh. Orang soleh itu apa? Orang-orang yang juga meninggalkan syubhat. Ini contoh apa bedanya orang adil dengan orang soleh, Ustaz? Orang adil itu dia kalau nampak buah paraweh hanyut di sungai, dia makan tuh Pak. Secara fikih namanya apa tuh? Luqatah. Secara fikih namanya luqatah ya. Logikanya bagaimana? Kalau bukan saya yang makan, tupai yang makan. Mana yang bagus, kita makan atau tupai? Halal enggak tuh? Halal. Tapi syubhat enggak? Bisa jadi, boleh jadi orang yang punya paraweh ini di ujung sungai ini, dia
Aduh, hilang parawih saya, enggak tahu itu ya walaupun parawih cie. Ya, kan ada syubhatnya seperti itu. Atau contoh lain, Pak, kita punya toko, pas mau tutup ternyata kita nemu kantong isinya pical. Kantong isinya, logikanya bagaimana pical ini? Kalau enggak dimakan kita, rasan basi dia. Mana yang lebih baik? Dibiarkan basi atau kita makan? Orang adil akan makan itu, Pak. Orang soleh enggak, daripada saya makan ini karena syubhat, kita enggak tahu ini orangnya rela atau enggak, kan boleh jadi kesedihan orang itu mempengaruhi. Ya, boleh jadi kesedihan orang itu mempengaruhi. Biarlah basi, biarlah saya mati kelaparan daripada makan yang syubhat. Ini orang-orang soleh. Siapa yang salah, Pak? Enggak ada yang salah ya. Salah-salahkan pula. Di atas itu ada namanya apa? Muttaqin. Orang adil, orang saleh, orang bertakwa. Muttaqin. Orang muttaqin ini apa? Orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang halal tapi melalaikan. Dia halal tapi membuat lalai, ditinggalkan oleh orang-orang bertakwa. Contohnya apa? Banyak tidur, banyak makan, main-main sesuatu yang leha-leha. Ini namanya orang-orang bertakwa. Banyak tidur itu syubhat enggak, Pak? Enggak syubhat juga, halal. Tapi orang bertakwa ya enggak mau dia melakukan hal-hal yang melalaikan. Dia halal, memang halal, makan juga halal, tapi kalau banyak-banyak melalaikan. Ini orang bertakwa. Di atas ini siddiqin. Siddiqin itu meninggalkan segala sesuatu, kalau enggak ingat Allah, dia enggak jadi dia lakukan. Siddiqin. Lebih parah lagi nih, Pak. Jadi bapak-bapak ibu mau jadi yang mana nih? Makanya orang kalau jadi orang soleh kok payah kayunya, Pak. Orang kalau sudah jadi orang soleh susah kaya. Kenapa susah kaya? Contoh nih, Pak, bapak punya toko, masuk orang ke dalam toko, bapak tahu nih orang kerjanya dua. Satu dia pegawai, dia suka main judi. Dia pegawai dapat gajinya halal, tapi dia juga suka main judi. Masuk dia ke toko bapak, belanja. Kalau orang adil dia terima tuh. Kenapa dia terima? Saya dapat duit dari jual beli. Berarti tapi kalau orang tadi meninggalkan apa? Mandeh kok pitih dari mana dia dapatnya? Dari gaji pegawai atau dari judi ini? Apa katanya ketika datang orang tadi masuk ke dalam tokonya? Ada barang ini, Pak, habis, padahal ada. Kenapa dia katakan habis? Takut nerima duit syubhat. Jadi bapak mau jadi orang soleh atau orang adil? Mohon maaf nih, bapak punya toko, datang penyanyi. Anggap ada penyanyi datang. Kalau orang kan bangga, artis datang ke toko awak, artis datang ke toko awak. Orang bangga tuh. Tapi kalau kita orang adil terima aja. Kenapa terima? Halal kok. Saya dapat duit karena trading, jual beli. Saya kasih barang, saya dapat duit, kan memang halal itu, Pak. Tapi orang soleh apa katanya? Aduh, ini dapat duit artis ini dari apa ya? Entah artis organ, entah artis apa, enggak tahu dia apa ya. Apa katanya? Pak, mohon maaf, kita tutup hari ini katanya. Kan lah mau kayu jadinya, Pak. Ayolah Pak, jadi orang adil ya, Pak. Susah jadi orang soleh. Ini level terakhir nih siddiqin. Ini orang-orang dengan kualitas seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Banyak orang-orang seperti itu. Saya pribadi, gambaran orang, ya ini kan level wara ya. Gambaran orang-orang siddiq barangkali contoh lain adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu bapak-bapak ibu-ibu ketika sampai beliau ke Damaskus, beliau makan dari bekal orang tuanya. Tidak mau beliau makan buah-buahan yang tumbuh di tanah Damaskus saat itu. Kenapa? Karena menurut ijtihad beliau, akad yang terjadi di tanah-tanah Damaskus itu, akadnya itu tidak sah, ada syubhat, maka beliau tinggalkan. Padahal kalau beliau membeli kurma kan boleh, tapi setiap beliau beli kurma beliau tanya dulu, ini buah Damaskus atau buah impor, seperti itu kalau mau beli. Tapi beliau dikirimkan selalu tuh kurma, makanan dari kampung beliau, dari Nawa, itu yang beliau makan. Makanya Imam Nawawi itu, Pak, usianya pendek, wafatnya umur 45 tahun. Ya, 45 tahun wafat. Tapi beliau adalah
contoh orang yang siddiqin juga banyak sebenarnya orang-orang siddiqin. Susah, berat. Ya, jadi kita cukup jadi orang-orang apa, Pak? Contoh lain ya, orang adil, orang soleh, orang takwa, orang warak, contoh lain. Bapak kalau ditampar orang, bapak tampar balik, itu orang adil. Bapak kalau ditampar orang, bapak tampar anaknya, itu zalim. Beda ya. Kita ditampar orang, kita tampar balik, dia itu namanya boleh enggak? Boleh ya, wa'aqibuhum bimithli ma uqibtum bih. Banyak dalil-dalil yang menyampaikan boleh seperti itu. Tapi orang soleh apa yang dia lakukan? Wal kazimin al ghaizah. Ini baru soleh. Alisweb. Tahan. Orang takwa wal afina 'anil nas. Memaafkan. Tidak sekedar menahan emosi dia, tapi lah, ambo maafkan. Ya, dan sekali ko ambo maafkan. Wal afina 'anil nas. Sekali ko ya. Nanti turun level dia mungkin tak tahu kita ya. Kalau orang siddiqin apa? Tetap mampu berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu kira-kira. Jadi manusia itu Pak ada level-levelnya. Ya kita jangan merasa level kita di atas level kita. Jangan merasa level di atas level kita. Jadi orang adil pun sudah bagus tuh Pak. Untuk zaman sekarang apalagi menjadi orang adil pun sudah bagus. Ya contohnya seperti tadi, bapak punya toko, masuk artis ke dalam rumah bapak ke dalam toko bapak terima enggak? Hah? Yang nerima artis itu siapa kira-kira? Orang adil atau orang soleh? Gampang kan? Gampang ya? Jadi orang adil itu insya Allah masuk surga Pak ya, gampang ya. Mudah-mudahan kita jangan jadi orang di bawah adil. Di bawah adil itu apa tadi namanya? Orang zalimnya jadi orang zalim. Itu siddiq. Tapi jangan asal-asal siddiq aja orang semuanya Pak ya. Ini orang siddiq kecuali diakui oleh capil boleh. Ini siapa nama? Siddiq. Mana buktinya? Oh ini capil. Itu boleh. Tapi kalau menggelari orang siddiq berat. Menggelari siddiq itu berat. Itu lawan kali. Kalau siddiq. Wah, siddiq ini agak rumit ya Pak. Mitosnya orang Minang kalau Sidi itu keturunan Rasulullah tuh ya Pak ya. Sidi. Kalau di Arab seperti itu juga Sidi. Jadi kalau ada ulama keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digelari Sayyid. Contohnya Sayyid Ahmad Al-Marzuki, Sayyid Zaini Dahlan, ada Sayyidnya. Kalau Sidi di sini gimana? Wallahu a'lam. Ada Sidi di sini Pak. Mama saya Sidi. Makanya saya curiga jangan-jangan saya keturunan juga nih Pak. Apalagi muka ada Arab-Arab maklumnya sedikit. Kemudian sebelum ditutup kajian kita pagi hari ini, saya pribadi menyampaikan juga amanah dari kawan-kawan Al-Husam litafaqquh fiddin. Insyaallah kita berniat untuk membangun markas kegiatan. Sebenarnya itu Pak, kita dulu membangun ini dengan kawan-kawan yang penting kegiatannya ada. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun kegiatan tetap jalan. Kita punya diskusi ilmiah bulanan, kita punya muzakarah kitab setiap minggu. Kita sekarang sedang membuat program baru namanya Zawiyah Kader Ulama. Zawiyah Kader Ulama ini tujuannya untuk apa? Untuk mengajarkan kurikulum pesantren bagi orang-orang yang ingin belajar tapi tidak bisa untuk masuk pesantren. Dia tidak bisa masuk pesantren. Kenapa? Usianya sudah 24 tahun contoh. Masuk pesantren masa kelas 1 lagi belajar Qoma Zaidun ya Pak ya. Tapi dia mau juga belajar Qoma Zaidun. Di mana belajar? Nah, kita ingin buat seperti ini. Jadi ada majelis yang mengajarkan kurikulum pesantren secara tersistematisnya seperti sistematika pesantren, akan tapi tidak di pesantren. Kalau di Jawa ini istilahnya santri kalong. Ya, santri kalong. Siangnya mungkin mereka mahasiswa, siangnya mungkin mereka siswa belajar di SMA, SMP, Sanawiyah, MAN, di UIN, tapi malamnya mereka ngaji kitab. Kita ingin membuat seperti ini. Harapannya nanti 2 tahun misalkan sudah selesai ibtidai. Mereka tuntaskan kitab-kitab mubtadiin. Nanti kalau sudah selesai mubtadiin kita lanjutkan mutawassitin. Mungkin seperti kitab fikih sudah mulai mereka mempelajari Fathul Mu'in atau Fathul Qarib seperti itu. Nanti setelah itu ada pula kelas muntahinnya, kita ajarkan minhaj dengan syarah-syarahnya seperti itu contohnya. Harapan jangka panjang. Tapi untuk itu ya langkah awal
yang sekarang ingin kita laksanakan adalah membangun pusat kegiatan. Maka kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin sama-sama berjuang untuk umat Nabi Muhammad SAW, jika ingin turut menyumbang, maka silahkan hubungi sahabat kami, bisa hubungi Bapak Datuk Barbangso an gagah Pak. Ampun nak sabik lah ini atau alun Ustaz, tanya salah ke beliau. Ya, Pak Datuk Barbangso kalau ada sumbangan, mudah-mudahan yang memberikan bantuan ataupun yang tidak memberikan bantuan dengan berkah majlis ini ditunaikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para siddiqin. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya, ada penghormatan yang barangkali kurang layak kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.